Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Lisa Septiarni dengan NIM 1914150010. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang 7 pengaruh media sosial terhadap remaja dari artikel yang sebelumnya sudah saya buat. Baik, yang pertama kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu, di mana media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial ataupun sebaliknya. Bagi masyarakat yang khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa media sosial. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan, di mana kalangan remaja yang mempunyai media sosial biasanya memposting tentang kegiatan pribadinya seperti curhatannya, serta foto-foto bersama teman-temannya. Dalam media sosial, siapapun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Nah, hal ini dikarenakan dalam internet, khususnya media sosial, sangat mudah memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan. Padahal dalam perkembangan di sekolah, remaja berusaha mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya. Namun saat ini seringkali remaja beranggapan bahwa semakin aktif dirinya di media sosial, maka mereka akan semakin dianggap keren dan gaul. Sedangkan remaja yang tidak mempunyai media sosial, biasanya mereka akan dianggap kuno atau ketinggalan zaman dan kurang bergaul. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian remaja, di mana remaja itu berasal dari kata Latin, yaitu adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence ini mempunyai arti yang lebih luas lagi, yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Di sini ada beberapa tahap perkembangan remaja. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Jadi rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas 3 bagian, yaitu 12 sampai 15 tahun itu adalah masa remaja awal, 15 sampai 18 tahun masa remaja pertengahan, dan kemudian di umur 18 sampai 21 tahun itu masa remaja akhir. Tetapi Mons dan Haditono membedakan masa remaja menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama masa pra-remaja dari 10 sampai 12 tahun. Kemudian yang kedua masa remaja awal itu dari 12 sampai 15 tahun. Kemudian masa remaja pertengahan itu dari umur 15 sampai 18 tahun. Kemudian masa remaja akhir itu dari umur 18 sampai 21 tahun. Jadi masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri remaja. Di sini ada 7 ciri-ciri remaja, di mana yang pertama adalah pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Kemudian yang kedua, perkembangan seksual. Seksual mengalami perkembangan yang kadang-kadang menimbulkan masalah dan menjadi penyebab timbulnya perkelahian, bunuh diri, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, cara berpikir. Cara berpikir kautif, yaitu mengangkut hubungan sebab dan akibat. Misalnya, remaja duduk di depan pintu, kemudian orang tuanya melarangnya sambil berkata pantang, itu pantang. Nah, Anda yang dilarang itu anak kecil, pasti ia akan menuruti perkataan orang tuanya. Tetapi jika remaja yang dilarang itu akan mempertanyakan mengapa ia tidak boleh duduk di depan pintu tersebut. Nah, kemudian yang keempat,
emosi yang meluap-luap, di mana keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Suatu saat ia bisa sedih sekali, di lain waktu ia juga bisa marah sekali, atau juga ia bisa senang, bahagia sekali gitu. Kemudian yang kelima itu ada mulai tertarik pada lawan jenis. Nah, dalam kehidupan sosial remaja, mereka lebih tertarik pada lawan jenisnya dan mulai pacaran. Kemudian yang keenam, menarik perhatian lingkungan. Jadi pada masa ini remaja mulai mencari perhatian lingkungannya, berusaha mendapatkan status dalam dan peran seperti melalui kegiatan remaja di kampung-kampung. Kemudian yang ketujuh itu ada terikat dengan kelompok, di mana remaja dalam kehidupan sosialnya tertarik pada kelompok-kelompok sebayanya, sehingga tidak jarang orang tua dinomor duakan sedangkan kelompoknya dinomor satukan. Begitulah ciri-ciri dari remaja. Nah, di sini kita masuk ke media sosial atau social networking, di mana sosial media adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, sosial media, social network atau jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki mungkin merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Tetapi di sini Andreas Kaplan dan Michael Heylen mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content. Sementara jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat webpage pribadi, kemudian berhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Nah, di sini kita masuk ke dalam macam-macam jejaring sosial. Jenis media sosial berikut ini adalah klarifikasi macam-macam jejaring sosial berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Dimana yang pertama konten kolaborasi, contohnya itu Wikipedia. Kemudian yang kedua blog mikro dan mikroblog, contohnya itu ada Twitter. Kemudian situs jejaring sosial berita, contohnya ada Dik. Kemudian konten video, ada YouTube. Yang kelima situs jejaring sosial, contohnya itu ada Facebook. Kemudian yang keenam game dunia maya, contohnya adalah World of Warcraft. Kemudian yang ketujuh adalah situs dunia sosial virtual, yang bisa dikasih contohnya adalah Second Life. Nah, kemudian kita masuk ke dampak dari media sosial, dampak positif dan negatif dari media sosial. Dimana yang pertama kita lihat dulu dampak positif dari media sosial itu bisa menjadi tempat promosi yang baik dan murah, dampak memperluas jaringan pertemanan, media komunikasi yang mudah, tempat mencari informasi yang bermanfaat, tempat berbagi foto, informasi, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa juga nih dampak dari negatif media sosial. Yang pertama mengganggu kegiatan belajar siswa. Kemudian bahaya kejahatan, bahaya penipuan. Kemudian ada juga tidak semua pengguna media sosial itu bersifat sopan. Kemudian mengganggu kehidupan dan komunikasi keluarga. Jika kita menyalahgunakan media sosial, maka dampak dari negatif ini yang akan terjadi. Contohnya ya, itu ada beberapa dampak negatif dan positif dari pengaruh media sosial di kalangan remaja. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan, di mana di kalangan remaja yang menjadi hiperaktif di media sosial ini juga sering memposting kegiatan sehari-hari mereka yang seakan menggambarkan gaya hidup mereka yang mencoba mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka dianggap lebih populer di lingkungannya. Namun apa yang mereka posting di media sosial tidak selalu menggambarkan keadaan sosial life mereka yang sebenarnya. Ketika para remaja tersebut memposting sisi hidupnya yang penuh kesenangan, tidak jarang kenyataannya dalam hidupnya mereka merasa kesepian. Manusia bisa menjadi sebagai aktor yang kreatif, mampu menciptakan berbagai hal, salah satunya adalah ruang interaksi dunia maya. Jadi itu adalah kesimpulan dari pengaruh media sosial terhadap remaja.
Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah dalam presentasi tersebut, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.